Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kuliah lapangan arsitektur 2021 kali ini, saya akan membahas kota Semarang. Kota Semarang sendiri terletak di bagian pesisir utara Pulau Jawa. Bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kendal. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Demak. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang. Dan sebelah utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai meliputi 13,6 km. Ketinggian kota Semarang terletak antara 0,75 sampai dengan 3.480 meter di atas garis pantai. Perjalanan sendiri dari rumah menuju kota Semarang melewati tol Trans Jawa kurang lebih 8 jam hingga sampai ke kota Semarang. Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang termasuk satu-satunya kota metropolitan, sehingga kota Semarang dijadikan parameter kemajuan kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang sendiri memiliki perkembangan cukup pesat, terutama pada bagian pembangunan. Kota Semarang yang merupakan salah satu kota besar yang ada di Pulau Jawa yang dilintasi jalur utama nasional. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Semarang ditujukan sebagai pusat kegiatan nasional atau PKN, sehingga kota Semarang berkembang secara pesat tiap tahunnya. Banyak bangunan-bangunan modern yang dibangun pada kota Semarang saat ini, salah satunya adalah pasar modern. Pasar adalah sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Pasar merupakan suatu elemen penting dalam suatu kota. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta yang tempat usahanya berupa kios, toko, tenda, dan los yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, koperasi, atau swadaya masyarakat, yang proses jual belinya dilakukan lewat proses tawar-menawar, ditulis lewat Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 dalam Galuh Oktaviana 2011. Bicara tentang kota Semarang, kota lama merupakan potongan sejarah yang paling penting, karena dari sinilah ibu kota Jawa Tengah berasal. Kota Semarang dan kota lama Semarang seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan begitu saja, dan tentu menghadirkan keunikan tersendiri. Sebuah gradasi yang bisa dibilang jarang ada ketika dua generasi disatukan hingga menciptakan gradasi yang menarik. Kota lama Semarang, atau yang sering disebut dengan Little Netherlands, adalah sebuah kota yang terdiri dari gedung-gedung tua yang digunakan sejak zaman Belanda dahulu. Dahulu,
Yang disebut Kota Lama hampir merupakan seluruh bagian dari daerah Semarang. Namun, seiring berjalannya waktu, istilah Kota Lama terpusat pada daerah Sungai Brok hingga menuju daerah Terboyo. Secara umum, karakter bangunan di wilayah lama mengikuti bangunan-bangunan di benua Eropa sekitar tahun 1700 hingga 1800-an. Hal ini bisa dilihat dari bangunan khas dan ornamen-ornamen yang identik dengan gaya Eropa, seperti ukiran pintu dan jendela yang luar biasa besar. Penggunaan kaca-kaca berwarna, bentuk atap yang unik, sampai adanya ruang bawah tanah. Hal ini tentu bisa dibilang wajar karena fakta wilayah ini dibangun saat Belanda datang. Tentunya, mereka membawa sebuah konsep dari negara asal mereka untuk dibangun di Semarang, tempat baru mereka. Letak geografis kawasan Pasar Johar. Lokasi Pasar Johar berada pada Jalan Pasar Johar dengan batas-batas sebagai berikut. Sisi utara berbatasan dengan Johar Trade Center. Sisi selatan berbatasan dengan Jalan Wahid Hasyim yang menghubungkan kawasan ini ke arah timur kawasan Pecinan. Sisi barat terletak Jalan Pemuda yang menghubungkan Kota Lama, dan sisi timur berbatasan dengan Edge Kota Lama. Secara administratif, kawasan Pasar Johar merupakan aset pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Pasar Johar yang telah direncanakan pada awal tahun 1930 merupakan penggabungan dari pasar-pasar yang telah ada di sekitar kawasan pusat pemerintahan Kanjengan, Semarang. Proses pembangunannya dijalankan secara bertahap, yang pada akhirnya adalah untuk menyatukan 5 pasar di sekitar lokasi tersebut menjadi satu labirin. Pasar yang bersatu yaitu Pasar Johar, Pasar Pedemaran, Pasar Benteng, Pasar Jurnatan, dan Pasar Pekojan. Tapak yang digunakan merupakan bekas rumah penjara. Beberapa toko yang ada di antara kawasan, sebagian adalah halaman dari Kanjengan dan sebagian dari alun-alun. Kawasan Pasar Johar yang mencangkup situs Kanjengan dan alun-alun merupakan kawasan pusaka. Kawasan tersebut mempunyai potensi untuk memberi pengaruh yang cukup kuat untuk pengembangan bangunan fisik kawasan di sekitarnya. Pasar yang dahulu dijuluki sebagai salah satu pasar terindah dan terbesar di Asia, sekarang ini telah terbengkalai, tanpa bisa difungsikan secara maksimal pasca kebakaran. Meskipun letaknya sangat strategis dan merupakan salah satu pasar induk di Semarang, musibah tersebut menyebabkan ribuan pedagang kecil kehilangan tempat dan modal usahanya, serta menimbulkan masalah pengangguran dikarenakan modal yang habis terbakar. Dampak kebakaran ini tidak dirasakan hanya oleh pedagang saja, namun dirasakan oleh masyarakat sekitar dan pengunjung luar kota. Karena keberadaan Pasar Johar merupakan pasar yang bertaraf regional yang banyak dikunjungi oleh orang-orang luar kota. Pasar Johar merupakan bangunan cagar budaya sehingga keaslian Pasar Johar menjadi penting
Maknanya baik dalam hal desain maupun dalam hal bangunan. Pada tahun 1990, Pasar Johar dirasa tidak dapat memenuhi pedagang yang terus bertambah, sehingga diberi tambahan berupa bangunan selubung-selubung yang menempel pada bangunan asli Pasar Johar yang didesain oleh Thomas Karsten. Bangunan Pasar Johar sendiri memiliki struktur yang cukup unik dibanding bangunan-bangunan umum pada masa seperti bentuk kolom dan bentuk atap yang memiliki fungsi makna tersendiri. Pada pembahasan ini akan dibahas mengenai desain bangunan yang telah dirancang oleh Insinyur Thomas Karsten sehingga dapat menjadi salah satu pasar yang terpengaruh di Kota Semarang. Pembelaan Thomas Karsten di bidang arsitektur pada golongan menengah ke bawah dengan adanya desain-desain yang jarang ditemui pada pasar-pasar tradisional lain pada masanya. Desain terang langit sehingga bangunan tidak memerlukan penerangan tambahan pada siang hari. Desain penghawaan alami yang memberikan kesan nyaman pada pengguna bangunan. Desain pengaturan sirkulasi, baik itu sirkulasi pengunjung maupun pedagang, desain keseimbangan bangunan dan lain sebagainya yang akan dibahas pada tatanan arsitektur pada saat selanjutnya. Tatanan arsitektur yang menjadikan ciri khas Pasar Johar adalah sebagai berikut. Pertama, pembentukan massa pada Pasar Johar didesain dengan pola-pola yang teratur, dengan pola segi empat yang simetris pada sisi-sisinya yang memiliki keseimbangan antara bentuk denah dan tampak Pasar Johar itu sendiri, sehingga menimbulkan kesan berulang atau repetisi. Kedua, Pasar Johar Utara, Tengah, dan Selatan merupakan satu kesatuan yang menjadikan identitas Pasar Johar, dikarenakan adanya kesamaan komponen struktural dan ruang pakai. Ketiga, adanya penambahan desain yang diberikan pada Pasar Johar bagian tengah, yang memberikan orientasi bangunan. Pasar Johar Utara, Tengah, dan Selatan merupakan tiga bangunan terpisah yang menjadi satu kesatuan dengan kesamaan struktur dan fungsi. Keempat, kesan hierarki yang ditimbulkan oleh Pasar Johar sendiri adalah kemegahan yang terbentuk pada bangunan Pasar Johar yang didesain secara fungsional oleh Thomas Karsten dengan adanya hal-hal yang menonjol pada Pasar Johar sehingga dapat menjadikan Pasar Johar menjadi salah satu pusat perdagangan pada Kota Semarang. Kelima dan terakhir, Pasar Johar merupakan salah satu pusat perdagangan sehingga secara tidak langsung dapat menimbulkan datum yang dapat mengatur orientasi bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya.
Demikianlah pembahasan tentang Pasar Johar yang telah saya rangkum sedemikian rupa. Semoga pembahasan kali ini dapat menambah wawasan tentang Pasar Johar yang terletak di Kota Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih.